Harga CPO turun lagi. Apakah ini tanda-tanda resesi global? Penurunan akan permintaan CPO di pasar nabati telah terlihat dari persediaan CPO yang membengkak dan nilai ekspor yang menurun. Bahkan ringgit Malaysia yang sedang terkoreksi terhadap dolar AS dan menyentuh level terendah selama 24 tahun nyatanya belum dapat menopang permintaan CPO. Ringgit yang terus terdepresiasi ke level terendah 24 tahun selama 3 bulan beruntun terhadap dolar AS karena kenaikan suku bunga tidak cukup untuk menarik minat ekspor yang lebih tinggi. Tutur pendiri Palm Oil Analytics POA, Satya Parka dikutip Reuters. Menurut Ketua Gapki Sumsel, industri sawit kembali hadapi tantangan di tahun 2023. Dikutip dari Global Planet, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Gapki Sumatera Selatan, Alex Sugiarto menyebut di tahun 2023, industri sawit akan kembali menghadapi tantangan. Dampak dari resesi global yang harus diwaspadai, karena harga energi dan komoditas yang selama ini menjadi penyelamat ekonomi Indonesia, diperkirakan akan mengalami penurunan. Menurutnya, jika Bank Sentral AS dan Eropa terus menaikkan suku bunga guna meredam inflasi, maka ekonomi global akan masuk ke dalam jurang resesi ekonomi. Hal ini akan berdampak signifikan terhadap permintaan pasar yang cenderung menurun, sehingga harga jual CPO kemungkinan terkoreksi dan stok CPO nasional akan berlimpah. Ujarnya kepada Global Planet Senin, 12 Desember 2022. Suramnya ekonomi dunia juga dipicu kondisi geopolitik yang masih panas antara Rusia dan Ukraina. Konflik ini telah menyebabkan harga komoditas pangan dan energi global meningkat tajam, sehingga inflasi di banyak negara melonjak ke level tertinggi. Ditambah pula masih adanya gangguan pandemi yang berkelanjutan terutama di Cina dan kemacetan dalam rantai pasokan global yang telah menghambat aktivitas. Kita harus mewaspadai dampak dari resesi global karena harga energi dan komoditas yang selama ini menjadi penyelamat ekonomi Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan yang tentunya berdampak pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat. Surplus transaksi perdagangan akan menurun dan ditambah lagi dengan tekanan inflasi cukup tinggi yang akan memaksa Bank Indonesia untuk menaikkan tingkat suku bunga, katanya. Dalam kondisi seperti ini, tentunya pemerintah bersama para pemangku kepentingan harus memiliki opsi strategi dan saling bersinergi untuk memperkuat perekonomian nasional, sehingga kebijakan yang dibuat dapat tepat sasaran dan Indonesia terselamatkan dari resesi ekonomi. Lalu, akankah pada tahun 2023 Indonesia mengalami resesi? Belakangan ini tengah ramai membahas mengenai resesi ekonomi pada tahun 2023. Hal itu dibahas awalnya dari informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Banyaknya isu resesi tentang dunia berhembus semakin kencang dikarenakan tingginya tingkat inflasi melanda berbagai negara, sehingga membuat Bank Sentral agresif menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga untuk menekan inflasi berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi global 2023, yaitu potensi koreksi ke bawah. Inflasi yang meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang lambat dapat menciptakan situasi stagflasi, kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 29 September 2022. Situasi stagflasi adalah situasi di mana pertumbuhan ekonomi lambat disertai dengan kenaikan harga atau inflasi. Stagflasi merupakan kondisi yang buruk bagi sebuah perekonomian karena dampaknya dapat mengakibatkan penurunan daya beli, penurunan nilai investasi, dan menurunnya pendapatan berbagai perusahaan. Sedangkan pada dasarnya resesi ekonomi adalah kondisi saat perekonomian negara tengah memburuk. Dikutip dari situs Otoritas Jasa Keuangan, resesi terlihat dari produk domestik bruto PDB negatif, pengangguran meningkat, hingga pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut.
Resesi ekonomi jelas bukan suatu yang diharapkan dalam perekonomian karena resesi ekonomi tidak hanya berdampak pada pemerintah, tetapi juga perusahaan hingga kehidupan individu. Dampak resesi ekonomi untuk pemerintah yaitu membuat pendapatan negara dari pajak dan non-pajak menjadi lebih rendah. Ini karena penghasilan masyarakat menurun hingga harga properti yang anjlok dan akhirnya memicu rendahnya jumlah PPN ke kas negara. Dampak dari resesi ekonomi untuk perusahaan yaitu daya beli masyarakat menurun dan pendapatan perusahaan bakal semakin kecil. Kondisi ini bakal mengancam kelancaran arus kas. Biasanya perusahaan bakal menutup area bisnis yang kurang menguntungkan hingga memotong biaya operasional. Dampak ke pekerja yaitu karena perusahaan menutup area bisnis yang kurang menguntungkan dan memotong biaya operasional berarti melakukan PHK kepada banyak pekerja. Jika banyak pekerja terjadi PHK, berarti pengangguran semakin meningkat. Di sisi lain, bagi pekerja yang tidak terkena PHK juga terancam terkena pemotongan upah dan hak kerja lainnya saat resesi ekonomi terjadi. Ancaman dampak resesi dunia terhadap perekonomian Indonesia perlu diantisipasi melalui kebijakan pemerintah yang kreatif dan memberikan relaksasi kepada komoditas berorientasi ekspor. Direktur Eksekutif Indef Dr. Tauhid Ahmad mengatakan Indonesia memiliki 3 komoditas unggulan yang berkontribusi bagi perekonomian, yaitu besi, baja, sawit, dan batubara. Sebenarnya Indonesia bisa selamat dari resesi karena diuntungkan dari kenaikan harga komoditas global sehingga menambah pendapatan negara, kata Tauhid Ahmad dalam diskusi virtual bertema ancaman resesi, peningkatan ekspor non-migas, dan dampak penerapan kebijakan ekspor CPO yang diselenggarakan Forum Jurnalis Sawit FJS di Jakarta Senin 3 Oktober 2022 lalu. Karena itulah dikatakan Tauhid Ahmad bahwa pemerintah perlu memberlakukan regulasi pro komoditas di tengah ketidakpastian global yang tinggi, terutama dengan melonjaknya harga komoditas pangan dan energi menjadi tantangan bagi perekonomian nasional. Tauhid Ahmad masih meyakini bahwa CPO atau minyak sawit masih menjadi komoditas yang menyumbangkan pundi-pundi besar terhadap devisa negara. Ironisnya, saat ini masih ada beberapa kebijakan yang justru membatasi kegiatan ekspor minyak sawit. Sebut saja bea keluar, pungutan ekspor, domestic market obligation, domestic price obligation, dan persetujuan ekspor, dan flush out, ungkap Tauhid Ahmad. Saat situasi sudah normal seperti sekarang, yang menjadi pertanyaan apakah DMO atau DPO sawit masih layak dipertahankan? Lalu apa yang menjadi indikator batasan bagi pemerintah? Tanya Tauhid Ahmad. Itu sebabnya, kata Tauhid, harga CPO akan dipengaruhi faktor seperti kebijakan pemerintah dan situasi dunia seperti permintaan. Tauhid mengatakan perlu adanya relaksasi DMO dengan batas atas dan bawah, dikaitkan dengan stok yang ada pada masing-masing perusahaan. Maka kebijakan DMO atau DPO ini perlu dikaji ulang. Perlu formulasi kebijakan pada saat krisis dan normal, sehingga dampak ke konsumen, produsen, dan petani bisa diterima dengan baik dari hulu hingga hilir, urainya.